Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan kita. Nah, kegiatan kali ini kita akan akan menganalisis sebuah masalah dari seorang anak, dan kalian coba nanti beri solusi untuk anak itu. Bagaimana nanti kita diskusi aja. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Membaca doa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai. Nah, oke. Di sini kita akan diskusi tentang satu permasalahan. Nah, jadi permasalahannya itu ada seorang anak. Nah, anak ini tuh malas belajarnya. Kira-kira menurut kalian gimana gitu biar anak itu merasa tidak malas belajar lagi? Jika kalian di posisi anak itu, kalian akan melakukan apa biar kalian itu nggak merasa malas lagi dalam belajar? Lalu jika kalian menjadi teman dari anak tersebut, kalian akan apa gitu? Coba ada yang bisa memberi saran nggak? Ya sok, mau nggak? Nah, Akan menyontohkan sebagai temannya mungkin ya. Mungkin sebagai temannya kita lebih mengajak dia, dan sebagai temannya juga memberikan motivasi kepada si anak yang susah belajar itu, dan memberikan dorongan bahwa belajar itu penting untuk masa depan, mungkin seperti itu. Dan juga memberikan, mungkin dia, si anak yang malas belajar itu, dia tidak bisa, dan kita memberikan apa yang kita bisa buat dia. Seperti pelajaran, misalnya dia gak bisa matematika nih, dia jadi malas, nah kita ajarin matematika perlahan. Dan mungkin selain pelajaran itu juga bisa menggunakan metode yang sama seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau menyarankan? Cari suasana baru buat tempat belajar gitu. Cari suasana baru. Kayak sama di rumah teman kan, kalau di rumah teman jadi kayak ada temannya gitu. Jadi ke bawah gitu. Iya. Oke. Terus ada lagi? Bikin kayak study group biar dia teh bisa belajarnya bareng-bareng, jadi rame-rame nggak males. Oke, sama kayak Fazahra ya tadi sarannya. Nah, oke, tadi saran-saran kalian bisa diterima ya. Contoh yang tadi memberi motivasi atau memberi dorongan. Jadi diberikan contoh seperti yang tadi kata Rifa. Memberi contohnya juga sebenarnya, misalnya ya, kalau kita dekat dengan dia, diusahakan ketika dia diam terus bagaimana, kita ajak ngobrol dia. Jangan dibiarkan diam, dan ketika dia malas atau suatu saat dia enggak mengikuti satu pelajaran, kita cari dia. Nanti setelah beres pelajaran tersebut, kita tanya apa yang membuat dia malas, apa penyebabnya, dan jika kita tahu solusinya gimana, kita boleh memberitahu dia atau menyarankan kepada dia. Lalu tadi mencari suasana baru, memang ya kalau kita rasakan itu belajar di kelas aja jenuh, kadang juga kan guru nggak semuanya itu nyenengin, ada yang bikin ngantuk, dan juga kadang ada ini guru ya yang hanya suka itu mengajar pada anak-anak yang lebih pintar, ada ungkapan seperti itu. Nah, padahal yang tidak pintar ini yang seharusnya lebih diperhatikan, soalnya ketika menjadi guru atau seorang pengajar, ketika ada seorang pelajar yang tidak bisa atau tidak mengerti, kita dipertanyakan kemampuan kita, apalagi ketika satu kelas itu tidak mengerti dari apa yang kita sampaikan. Nah, terus bisa juga kita memberikan self reward atau apa ya, lebih menghargai diri kita. Seperti kita mau membeli sesuatu atau mendapatkan sesuatu, misalnya malas belajar nih, tapi kita pengen beli es krim. Oke, aku belajar dulu deh, kalau udah belajar aku bakalan beli ini gitu. Nah, itu bisa dijadikan satu metode. Sampai sini bisa dipahami? Oh, Nah, oke, di sini ada yang mau bertanya terkait permasalahan tadi. Iya, kan metode belajar tuh ada banyak. Ketika kita di kelas, kita tuh dipaksa untuk mendengarkan doang kan. Secara teknis kita tuh nggak suka mendengarkan doang, itu harus gimana? Oke, jadi ya memang ya, kadang di kurikulum sebelum-sebelumnya seperti KTSP kita itu hanya disuapi saja. Jadi banyaknya mendengarkan, dijejeli terus padahal kita nggak semuanya mengerti. Nah, oke, jadi jalan keluarnya itu seperti yang tadi Emit bilang, membuat study group atau mencari itu. Nah, di study group itu kita bisa sharing sama teman kita. Kita sukanya ini, misalnya sukanya tadi apa?
yang melatih atau bereksperimen secara sendiri agar kita lebih paham. Nah, kita sharing ke teman-teman kita coba lakuin. Coba contohnya ada soal matematika nih permasalahan. Tapi kan ketika di kelas kita hanya diberi teorinya saja oleh si guru dan paling juga dikasih PR. Nah, dikasih PR itu kan belum tentu mengerti. Nah, jika ada study group, kita bisa memanfaatkannya, mengerjakan PR tersebut. Ketika sudah cukup mulai memahami, nah kita bisa mengulang terus dengan soal-soal yang berbeda jika teknik belajar kita itu ingin mempraktekannya secara langsung dan lebih mengerti. Atau gaya belajar yang lain, misal ada yang visual kan melihat gambar tersebut atau melihat sesuatunya baru paham. Nah, bisa dicari juga salah satu contohnya kan ada bisa memanfaatkan internet, Google atau ya media-media yang lain, kita bisa melihat contoh-contohnya di situ. Jadi tidak hanya berfokus pada guru saja dari sumbernya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, oke ya. Mungkin kegiatan kali ini kita cukupkan sekian, dan tadi semoga kalian ketika ada teman kalian yang seperti itu yang malas, kalian bisa memberi dia motivasi, atau ketika kalian malas juga kalian harus tahu apa yang harusnya kalian lakukan, karena hal-hal yang kalian sarankan itu sudah benar semua ya. Semoga bermanfaat untuk diri kita dan untuk teman-teman kita. Alangkah baiknya kita menutup kegiatan kali ini dengan membaca doa. Membaca doa menurut kepercayaan masing-masing mulai. Doa selesai ya, kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.